Selamat pagi. Ada komen ini kayak gini nih dari Bu Yani. Saya mau tanya Pak, kalau diganti nasi merah gimana? Bisa gak? Nasi merah itu sama Bu, karbo Bu, gula. Nasi merah mau diganti nasi putih, mau diganti nasi kuning, mau diganti kentang, mau diganti singkong, mau diganti apa itu sama, gula itu. Ya, nggak bisa diganti, makanya nggak bisa diganti kan saya selalu bilang, ya, kita itu sehari kita menjalani kehidupan dari 5 kebutuhan tubuh, yaitu mineral, vitamin, protein, yaitu asam lemak, asam amino, dan karbohidrat. Yang terbanyak diasupkan itu yang kelima ini, karbohidrat. Jajanan karbohidrat, cemilan karbohidrat, minuman berenergi karbohidrat, lemper karbohidrat, ya tempe goreng karbohidrat, sayur karbohidrat, serat itu, ya, buah sama gula juga, karbohidrat juga, tahu protein, tapi kalau digoreng udah menjadi karbohidrat juga itu, oksidasi dari gorengannya gitu. Daripada kamu makan tahu tempe digoreng, ya mendingan ikan digoreng, ya mendingan daging digoreng, ya proteinnya lebih jos, asam amino, asam lemaknya lebih mantap, ya itu. Jadi itulah kenapa dari 5 asupan yang kamu harus masukkan ke dalam tubuhmu itu benar-benar dipilah-pilah, terutama yang 4 ini, mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Itu yang paling banyak harus diasupkan ke tubuh. Kenapa? Karena 65 triliun sel tubuhmu itu makanannya 4 ini, bukan ini, bukan karbo. Karbo itu hanya untuk membantu energinya, ya, mineral yang dipakai untuk kalori, energi, dan selalu kelebihan, dan pasti kelebihan. Itu sebabnya kamu bertambah umur pasti bertambah BB. BB-nya nambah tidak sesuai dengan idealnya. Idealnya tubuh kita itu kan tinggi badan dikurangi 110 atau tinggi badan dikurangi 100 lah, itu ideal, gemoy, mantap gitu, semok gitu. Ini kan masalahnya tinggi badanmu dikurangi 110, kelebihannya 40 kilo. Tinggi badanmu dikurangi 110, kelebihannya 20 kilo. Tinggi badanmu dikurangi 110, kelebihannya 50 kilo. Nah, itu yang kamu gembol tiap hari dan kamu tidak capek, tah. Ya, dan itu resikonya adalah penyumbatan. Kalau kamu ke tukang obat, pasti yang disalah-salahkan kolesterol. Sedangkan kolesterol dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Karena kolesterol itu adalah makanan sel. Kolesterol kamu mau musuh-musuhin, mau kayak apa dimusuhin, levermu selalu menciptakan setiap harinya kolesterol itu. Ya diciptakan karena otak kita membutuhkan, otak kita itu makanannya 30% dari kolesterol yang diciptakan oleh levermu. Levermu menciptakan 400 mg per desiliter kolesterol. Ayo, kamu mau nantangin gimana lagi? Mau musuhin kolesterol? Kamu coba aja musuhin kolesterol, ngikutin nasihatnya mereka. Nanti levermu jebol pasti. Kenapa ya? Karena kolesterol yang diproduksi oleh liver, kamu matiin. Kamu turun-turunin. Sehingga otakmu tidak kebagian. Ketika otakmu tidak kebagian kolesterol, maka yang terjadi kamu kena Alzheimer. Kamu pikun. Masih muda, kelupaan mulu. Gitu. Nah kalau kamu terus kemudian dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kamu pasti kena komplikasi. Ginjalmu jebol, levermu jebol, jantungmu jebol, dan kamu pasti cuci darah. Itu dipastikan. Kamu lihat aja orang-orang itu, pasti komplikasinya kayak begitu, enggak pernah enggak itu. Nah nanti kalau udah kayak begitu, tukang obat pasti bilang, aduh Pak, maaf saya udah bekerja, udah maksimal ini udah yang terbaik. Ya, yang terbaik untuk ngobatin, bukan menyembuhkan. Kalau kamu mau menyembuhkan, itu kesembuhan itu ada dalam dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Ya mau nggak mau kalau berhubungan dengan yang namanya metabolik, yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang tadi, ya nyalah-nyalahin itu, ya mau nggak mau kamu harus memperbaiki fungsi pola makanmu. Memperhatikan pola sehat, memperhatikan pola makan, dan memperhatikan pola hidup. Pola hidup, tidak sarapan dan tidak makan malam.
Ya, pola makan, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Pola sehat, tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, 3 pola itu saja pegang baik-baik. Nanti kamu akan mengalami kesehatan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kamu cuma mengganti nasinya menjadi nasi merah diganti nasi hitam diganti nasi apa itu namanya itu nasi biryani, ya. Terus kemudian dikasih tahu, oh ini kalorinya nasinya judulnya nasi, gitu aja. Nasi sih sebenarnya nggak masalah, nggak dilarang makan nasi. Satu hari 24 jam kamu makan nasi cuma 1 sendok, 2 sendok, nggak masalah. Itu bagus juga. Cuman kan masalahnya nasimu sepiring, lauk paukmu cuma 2 potong. Ya itu dia, kamu udah disaran-saranin makanan yang di itu buah, tapi kamu makannya buah-buahan. Ya, kamu makannya serat, tapi yang kamu makan serat-seratan. Sehingga itu yang menyumbat dalam tubuhmu. Serat itu kan susah dicerna. Sudah susah dicerna, susah diserap. Ya kenapa kamu nggak makan daging, ikan, telur, seafood yang gampang dicerna dan gampang diserap? Dan itu yang langsung dibutuhkan sama tubuh, langsung bisa dinikmatin oleh tubuhmu, sehingga tubuhmu sehat, gitu. Ya itu Jess. Jadi kalau saya memberikan saran untuk tidak makan yang berhubungan dengan nasi, berhubungan dengan tepung, berhubungan dengan jajanan, berhubungan dengan gorengan, berhubungan dengan gula-gulaan, itu bukan berarti saya melarang itu, ya memang itu sudah berlebih di tubuhmu. Yang paling gampang aja kamu cek berat badanmu. Ya, berat badanmu hari ini adalah tinggi badan dikurangi 110, lebihnya 20. Nah, itu yang akan menjadi penyumbatan di tubuhmu. Mau tidak mau harus diturunin, harus dikurangi. Berat badan dikurangi 110, lebihnya 30. Nah, itu dia resikonya kamu kena penyumbatan. Tapi yang dikambing hitamkan pasti kolesterol. Ya. Dan ingat, gula darahmu pasti naik. Gula darahmu pasti naik. Kenapa ya? Karena makanannya kayak begitu. Ya, nah kalau gula darahnya pasti naik, kamu pasti akan dipormin-pormin. Nah kalau dipormin-pormin, pasti ginjalmu yang akan bermasalah. Ginjalmu pasti kena. Ujung-ujungnya kamu pasti akan kena insulin. Resistensi insulin. Nah kalau udah resistensi insulin, kamu suntik insulin, pasti hubungannya sama jantung. Jantungmu dipermasalahkan pasti. Ya supaya tidak semuanya itu terjadi, ya mau tidak mau kamu perbaiki pola makan, pola sehat sama pola hidupmu. Itu yang paling gampang. Dan pasti sembuh, Pak. Insya Allah. Kata insya Allah itu bukan insya Allah mereka ya, insya Allah mulut saya ya. Insya Allah mulut saya itu, kalau saya mengatakan insya Allah, artinya adalah yes, betul, pasti terjadi. Itu kalau insya Allah saya. Kalau insya Allah mereka, mudah-mudahan. Ya beda loh, namanya sama insya Allah, sebutannya sama insya Allah, tapi artinya beda. Kalau insya Allah saya, kamu menjalankan pola makan, pola sehat, pola hidup, maka insya Allah kamu sehat total. Itu berarti benar-benar kamu sehat total. Tapi kalau insya Allahnya mereka itu mudah-mudahan, beda dengan insya Allah saya. Ya, ya gitu Jess, gitu ya. Ini boleh diperhatikan lah. Ya, saya memang nggak pernah membahas karena itu satu, jajanan, cemilan, cepuluh, cebelas itu kan sama, ya. Sayur, buah itu sudah ada di masakan. Itu kan fruktosa itu, sakrosa itu. Kamu masak telur, sudah ada sakrosa, sudah ada fruktosanya. Kamu masak daging, sudah ada fruktosa, sudah ada sakrosanya. Itu sakrosa, fruktosa buatan, udah cukup. Jadi kamu nggak makan buah pun nggak apa-apa. Saya nggak pernah makan buah. Saya nggak pernah makan sayur. Kalau ada saya makan, kalau enggak. Saya makan tongseng, sayurnya kol. Istri saya kalau masak telur, pasti ada, apa itu namanya? Daun bawang. Ya, kemarin saya makan telur dadar, ada itunya, apa? Parenya. Telur dadar pare. Ya udah cukup gitu loh. Udah cukup, saya nggak butuh sayur-sayuran sampai, wah harus ada 4 sehat 5 sempurna. Nggak ada orang sehat dengan 4 sehat 5 sempurna. Percaya sama saya. Kenapa ya? Karena susunya adalah gula. Nggak mungkin kamu berlebih itu 4 sehat 5 sempurna dan kamu sehat, nggak ada itu. Ya, karena apa yang kamu minum kebanyakan gula itu. Susu gula.